Halo semuanya, yuk kita mulai sebuah petualangan seru untuk benar-benar kenal sama jantungnya Indonesia. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana sih identitas bangsa kita ini dibentuk sama dua kekuatan alam yang luar biasa. Lautan yang super luas dan daratan yang subur banget. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa sih yang bikin Indonesia itu Indonesia? Apakah lautan birunya yang nyambungin ribuan pulau? Atau justru tanahnya yang ijo royo-royo dan jadi sumber kehidupan jutaan orang? Yuk, kita bedah dua-duanya. Coba deh lihat ini. Di satu sisi kita punya keindahan bawah laut yang spektakuler, penuh warna. Tapi di sisi lain daratan kita juga nggak kalah keren dengan tanah vulkanisnya yang subur. Nah, inilah dia wajah ganda Indonesia yang bikin kita kaya raya. Dari dasar samudra sampai ke puncak gunung. Oke, biar kita bisa paham semua ini, kita butuh alat bantu yang pas. Dan buat petualangan geografis ini, alat terbaik kita, ya peta. Anggap aja kita lagi buka jendela buat ngintip dunia. Gampangnya gini, peta itu kayak ngasih kita kekuatan super buat ngelihat seluruh negara kita dalam sekali pandang. Sesuatu yang nggak mungkin kita lakuin dengan mata telanjang, kan? Nah, peta inilah yang bakal jadi pemandu kita. Dan jangan salah ya, setiap detail di peta ini, mulai dari judulnya, skala, sampai legenda, semuanya itu kayak kunci buat ngebaca cerita geografi yang tersembunyi. Ini bukan sekedar gambar loh, tapi ini adalah bahasa yang bakal kita pakai buat ngungkap kisah Indonesia. Oke, petualangan pertama kita mulai dengan nyebur ke dalam jiwa biru Indonesia. Identitas maritimnya yang kuat banget. Coba lihat angka ini, 17.508. Wow, ini bukan cuma angka, ini skala kemegahan Nusantara. Dan yang lebih bikin takjub lagi, luas lautan kita itu jauh lebih besar daripada daratannya. Jadi laut itu bukan pemisah, tapi justru penghubung. Nah, inilah yang disebut negara maritim. Sebuah bangsa di mana air jadi elemen utamanya. Buat Indonesia, ini artinya hidup kita bergantung banget sama transportasi laut. Pelabuhan yang sibuk, dan pastinya kekuatan buat menjaga kedaulatan lautan kita yang super luas ini. Dan dari laut ini kita dapat kekayaan yang luar biasa. Laut ngasih kita makan, jadi daya tarik turis dari seluruh dunia, nyimpan energi, mineral, dan yang paling penting, laut ini ibarat jalan tol raksasa yang nyatuin kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dan yang paling penting nih, laut itu bukan cuma soal ekonomi, tapi udah jadi budaya, udah mendarah daging. Kehidupan pesisir itu pusatnya ya di pasar ikan, transportasi kita pakai kapal, dan tradisi kayak pesta laut ini jadi cara masyarakat kita bilang makasih sama lautan yang udah ngasih kehidupan. Oke, sekarang kita naik dari laut dan melangkah ke daratan, kita bakal menjelajahi identitas kedua yang sama pentingnya, jiwa hijau Indonesia, sebagai negara agraris. Apa sih negara agraris itu? Intinya, negara yang mayoritas penduduknya hidup dari hasil tanah. Ini semua tentang sawah, ladang, dan kebun yang jadi tulang punggung kehidupan dan ekonomi masyarakat kita. Terus, kok bisa sih tanah kita subur banget? Jawabannya, keren banget loh. Ini semua berkat cincin api atau ring of fire. Jadi, gunung berapi aktif meletus, nyebarin abu vulkanik yang kaya mineral, dan abu inilah yang secara ajaib bikin tanah jadi subur luar biasa. Siklus alam yang jadi berkah buat kita. Sama kayak laut, tanah juga punya budayanya sendiri. Alat-alat tradisional, kayak lesung, ritual-ritual pas panen, sampai festival syukur. Itu semua bukti betapa dekatnya hubungan manusia Indonesia sama tanah yang mereka garap. Nah, sekarang saatnya kita satuin kepingan puzzle ini. Kita udah lihat jiwa biru dari lautan dan jiwa hijau dari daratan. Terus, gimana keduanya bisa nyatu dan jadi satu Indonesia yang utuh? Gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna kan? Indonesia itu bukan cuma maritim dan bukan cuma agraris. Kita adalah keduanya. Laut itu ibarat urat nadi yang nyambungin kita, sementara darat itu adalah ibu yang ngasih kita makan. Harmoni antara biru dan hijau inilah yang jadi kekuatan kita. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Pas kita kenal sama dua warisan ini, sebagai bangsa bahari sekaligus bangsa agraris, rasa cinta kita sama bangsa ini jadi makin dalam. Inilah keunikan dan kekuatan kita yang sesungguhnya. Oke, jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan, buat kita renungkan bareng-bareng. Kita tahu harmoni antara laut dan darat ini adalah warisan kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa menjadikan harmoni ini sebagai kekuatan buat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik lagi?